Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini. Hari Kamis 21 Desember 2023. Beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan tahun yang baru dan akan meninggalkan tahun 2023. Di tahun ini ya, di hari-hari terakhir di tahun 2023, mudah-mudahan catatan kita bisa menjadi pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Baik, sebelum jauh kita melangkah untuk menganalisa 1 hari ke depan dan kita lihat nanti perkiraan di tahun depan dengan melihat time frame yang besar, kita terlebih akan mengevaluasikan 1 hari kemarin sebagai bentuk koreksi dan perbaikan yang sudah kita lakukan. Ada hal yang nanti bisa kita petik dari pengalaman itu sehingga menjadi pembelajaran berarti, menjadi satu cambuk untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Baik, kita langsung masuk di 1 hari kemarin ya. Kita lihat 1 hari kemarin yang sudah kita petakan ya. Bagi teman-teman yang belum nonton 1 hari kemarin, silahkan dicek lagi bagaimana analisa sebelum market ini bergerak. Ketika bergerak turun, kita perkirakan di 2033, di kisaran 2033 akan berpotensi memantul kembali, sehingga yang kita lakukan adalah mempersiapkan semuanya ketika kita punya posisi di sana. Demikian juga ketika dia bergerak naik, kita uji di 2043. Prioritas kita adalah koreksi ketika dia naik, kemudian terkoreksi di kisaran 2033, 2034 di sana ya. Kita lihat pergerakannya, dia hanya bergerak turun kecil, kemudian mencoba naik, mendekati resisten ya, namun kekuatannya hanya terhenti di 2043.47, sehingga posisi buy 2043.38 masih cukup aman, tidak tersentuh di sana. Setelah itu kembali bergerak turun menyentuh posisi sell-nya di 2033. Kemudian sempat bergerak turun hingga 367 sekitar 2029. Tentu pertimbangan kita setelah tersentuh dan mendapatkan potensi profitnya, satu yang harus kita perhatikan sejauh mana kita mengambil peluang itu, kemudian dari sisi resiko bagaimana kita memaksimalkan ya, bagaimana kita menahan posisi kita hingga kondisi toleransi yang kita siapkan terpenuhi di sana. Kemudian dengan tidak melupakan secara teknikal, secara tren, secara karakteristik candle, kita tetap memperhatikan histori yang ada ya. Kalau kita amati dari sisi high-nya, swing high-nya dari atas menuju ke bawah, sempat bergerak koreksi, namun dari sisi swing atau dari sisi high-nya masih berada di jajaran baris turun. Itu artinya meskipun ada koreksi, masih berpeluang akan kembali turun. Dari sisi retracement, kalau kita tarik dari merah atas ke merah bawah, maka bergerak naik ini masih berada di area koreksi, berada di area retracement, sehingga berpeluang kembali akan bergerak turun. Dari sisi
kecenderungan ya. Swing high-nya menuju ke bawah, swing low-nya menuju ke bawah. Sempat bergerak mendekati target ya, bahkan sempat bergerak mendekati target, bahkan di satu posisi merah ini sudah tersentuh, kemudian target 1 selesai, bergerak koreksi dan kembali turun ya. Tentu sekali lagi ketika berbalik, ketika mulai ditolak ya, maka perhatikan dari sisi tren, perhatikan dari sisi struktur yang terbentuk. Kemudian terakhir ditutup mendekati target yang kedua. Mendekati target yang kedua berarti bisa kita jadikan sebagai area uji di kondisi yang bawah. Sampai di sini terhenti dan akhirnya tutup hari dengan didominasi oleh bullish, masih berada di jajaran baris turun. Dengan demikian satu hari kemarin kita cukup mendapatkan satu posisi yang berpotensi profit yang lebih dari cukup tentunya ya, karena satu posisi kisarannya 500-an sudah cukup ini, 400 sekian ya, tentu lebih dari cukup untuk target satu transaksi. Lanjut kita akan melihat bagaimana kemungkinan ke depan setelah satu hari kemarin didominasi oleh kekuatan bearish ya. Kita lihat dari sisi atas dulu. Kita lihat dari sisi atas, dari area yang terbentuk di sana, resisten, kemudian pergerakan mulai berat. Kalau kita tarik garisnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian kita tarik yang kecil ya, dari koreksi kecilnya. Setelah itu mencoba naik, terhenti dan membentuk swing yang baru. Setelahnya bergerak turun lagi, koreksi kecil lagi, kemudian kembali di posisi turun ya, kembali di posisi turun. Nah, bagaimana untuk ke depan ya? Bagaimana untuk ke depan? Tentu kita akan perhatikan dari sisi low-nya ya, dari sisi low-nya di sana. Kita perlu perhatikan dari sisi low-nya, kemudian ada rejeksi, ada penolakan. Maka hari ini kita perkirakan akan kembali bergerak naik dulu. Akan kembali bergerak naik dulu, bahkan hingga mendekati area resisten. Kita akan menguji di area resisten nantinya. Ketika dia menembus, ketika dia kuat bergerak, maka dia bisa hingga berada di area resisten berikutnya ya, hingga berada di area resisten. Kemudian setelahnya akan terkoreksi